Di video kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Menggunakan alat ukur panjang tak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku. Yang pertama ada jengkal, yaitu diukur dari jempol ke kelingking. Kemudian ada langkah, jadi diukur dengan cara melangkah. Kemudian ada hasta, panjang yang diukur dari siku ke ujung jari. Kemudian ada depa. Depa diukur dengan cara merentangkan kedua tangan, lalu diukur panjangnya dari ujung jari sebelah kiri sampai ujung jari sebelah kanan. Ini adalah contohnya. Jadi misalkan kita mengukur tali menggunakan jengkal. Nah, misalkan panjang tali adalah 5 jengkal. Kemudian mengukur panjang ruang kelas dengan cara melangkah. Misalkan panjang ruang kelas adalah 14 langkah. Kemudian mengukur panjang sapu, misalkan menggunakan hasta, didapat panjangnya adalah 3 hasta. Kemudian contoh lain, mengukur panjang papan tulis dengan cara merentangkan kedua tangan, didapat bahwa panjang papan tulis adalah 3 depa. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Misalkan di sini gunting diukur menggunakan penghapus. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penghapus yang diletakkan bersebelahan seperti ini. Kita dapat bahwa panjang gunting adalah 5 penghapus. Contoh lain adalah buku. Kita ukur misalkan dengan korek api. Di sini kita dapat bahwa panjang bukunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 korek api. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Dibandingkan dan diurutkan. Pertama kita bandingkan dulu. Yang penting adalah gunakan satuan ukuran panjang yang sama. Misalkan di sini penghapus mempunyai panjang 5 klip kertas. Pensil panjangnya 10 klip kertas. Krayon panjangnya 7 klip kertas. Dari sini kita bisa bandingkan. Jadi kita lihat bahwa penghapus itu lebih pendek daripada krayon. Karena di sini penghapusnya 5 klip kertas, sedangkan krayonnya 7 klip kertas. Jadi penghapusnya itu lebih pendek dari krayon. Atau kebalikannya, berarti krayon ini lebih panjang daripada penghapus. Kemudian yang kita bisa bandingkan lagi adalah penghapus dengan pensil. Penghapus itu lebih pendek daripada pensil, karena di sini penghapusnya itu 5 klip kertas dan pensilnya adalah 10 klip kertas. Kebalikannya berarti pensil itu lebih panjang daripada penghapus. Kemudian kalau kita bandingkan krayon dengan pensil, di sini krayon 7 klip kertas itu lebih pendek daripada pensil yang 10 klip kertas. Berarti kebalikannya adalah pensil itu lebih panjang daripada krayon. Dari sini karena kita sudah membandingkan semua, kita bisa mengurutkan. Misalkan urutan dari yang terpanjang, benda yang terpanjang berarti kita mulai dari yang paling panjang, yaitu pensil. Jadi pensil, kemudian krayon, baru penghapus. Nah, kebalikannya kalau ini urutan yang terpanjang, kita juga bisa urutkan dari yang terpendek. Berarti kita urutkan dari yang paling pendek, yaitu penghapus, kemudian krayon, baru pensil. Mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku. Untuk membandingkan panjang benda, kalian harus menggunakan satuan yang sama. Misalkan di sini, panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Mei, panjang mejanya sama dengan 8 jengkal Mei. Kemudian meja lain,
diukur menggunakan jengkal tangan Dedi. Panjang mejanya adalah 7 jengkal Dedi. Di sini yang satu mejanya diukur menggunakan jengkal Mei dan satu lagi diukur menggunakan jengkal Dedi. Hasilnya yang Mei ada 8 jengkal, yang Dedi ada 7 jengkal. Nah, karena diukur menggunakan tangan yang berbeda, maka mejanya tidak dapat dibandingkan. Jadi kita tidak bisa menentukan mana ya meja yang paling panjang karena diukur menggunakan satuan yang berbeda. Jadi, hasil pengukuran panjang meja kelas di samping berbeda. Dan kita tidak bisa bandingkan karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dedi. Contoh lain, di sini panjang gunting adalah 6 klip kertas. Kemudian panjang garpu adalah 7 klip kertas. Lihat di sini, kedua benda diukur menggunakan satuan yang sama ya, yaitu klip kertas. Jadi gunting dan garpu diukur menggunakan klip kertas dengan ukuran klip kertasnya yang sama. Dengan begitu, panjang gunting dan garpu baru dapat dibandingkan karena satuannya sama. Kita bisa bilang bahwa garpu lebih panjang dari gunting atau gunting lebih pendek dari garpu.